values daripada Rekin itu yang paling utama, yang paling mendasar adalah persaudaraan. Ya, insan yang akan berkontribusi kepada negara ini melalui jalur ekonomi politik, kemudian mau bergabung di Rekin untuk mendapatkan itu, maka kita akan membantu. Ya, sebisa mungkin saya membantu orang-orang yang saya anggap ya punya kebaikan dan punya keinginan untuk berkontribusi ke bangsa ini, negara tercinta kita ini, merah putih, di jalur apapun termasuk di jalur politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Menteng. Pada pagi hari ini narasumber kita Dewan Pembina Rekin, Bapak Dr. Hami. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bapak boleh nggak ceritain ke kita Pak awal karir politik, karena kita pernah ketemu sekali ya kemarin, dan sangat menarik penyampaian Bapak tentang politik. Jadi kita penasaran tentang karir politik Bapak. Mungkin boleh diceritakan Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Mas Zaki. Sebenarnya kalau terkait dengan sosial politik, itu cita-cita saya ada dua. Jadi ketua RT, yang itu merupakan validasi kalau bahasa sekarang ya, atau pengakuan dari masyarakat yang mengenal saya, yang paling dekat dengan saya, yakni di lingkungan RT. Kalau kemudian seseorang menjadi ketua RT, berarti oleh masyarakat setempat dia dianggap ya bisa dipercaya dan bisa menyampaikan aspirasi dari warganya. Nah, karena itu saya ingin jadi ketua RT. Pengen ketua RT. Yang kedua, ingin jadi ketua pengurus masjid. Pengurus masjid perumahan. Oh, oke. Nah, kenapa? Sama. Jadi indikator keberhasilan dakwah pribadi ya di sekitar kita itu adalah kalau masjid tempat kita beribadah, tempat kita bersujud selama ini itu jamaahnya meminta seseorang untuk menjadi ketua pengurus yang mengurusi masjid dan jamaah itu. Nah, karena itu saya juga menjadikannya sebagai indikator keberhasilan dakwah saya di ruang lingkup terkecil. Nah, alhamdulillah justru sekarang saya periode kedua sebagai ketua RW. Alhamdulillah. Bukan hanya ketua RT tapi ketua RW, dan sekitar setahun ini jamaah meminta saya untuk menggantikan ketua pembina yang lama, almarhum Profesor Dr. Haji Muhammad Romrowi. Jadi bukan hanya sebagai ketua pengurus tetapi sebagai ketua pembina. Nah, ternyata Allah punya skenario seperti itu. Mintanya ketua RT, diberi ketua RW, mintanya ketua pengurus yayasan masjid, diberi amanah ketua pembina. Demikian pula ternyata kemudian Allah memberikan amanah pada saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014 sampai 2019 dengan amanah sebagai pimpinan Komisi Pembangunan atau Komisi D. Nah, sebelumnya otomatis karier politik diawali ya dengan kiprah sosial politik yang waktu itu dalam wadah PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di mana sejak berdirinya PKS saya sudah menjadi ketua DPD sebuah kabupaten. Waktu itu namanya Mas PK. Kemudian tahun 2010 sampai 2015 saya menjadi ketua DPW PKS Jawa Timur. Dan kemudian karenanya dapat amanah untuk menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dan alhamdulillah jadi. Ya. Sehingga alhamdulillah bisa mewakili aspirasi jamaah, aspirasi warga, aspirasi rakyat ya di dapil saya. Itu sudah pernah semuanya. Dan kemudian
saya juga membantu pendirian waktu itu namanya Gerakan Arah Baru Indonesia, Garbi. Jawa Timur, yang kemudian bermetamorfose menjadi Gelora. Nah, jadi di Jawa Timur itu pendirinya salah satunya saya, ya, sampai kemudian menjadi DPW Partai Gelora Jawa Timur. Jadi sebisa mungkin saya membantu orang-orang yang saya anggap ya punya kebaikan dan punya keinginan untuk berkontribusi ke bangsa ini, negara tercinta kita ini, merah putih, di jalur apapun termasuk di jalur politik. Oke. Baik Pak. Nah, kita lihat ya dari bajunya Pak Dr. Ham ini ada logo Rekin di sebelah kirinya. Rekin itu organisasi baru Pak, baru. Nah, Pak Dokter ini kan ditunjuk sebagai pembina. Ya. Awal mulai jadi pembina itu seperti apa Pak? Ya, sama ya seperti tadi di PKS, kemudian di Garbi, Gelora, termasuk secara personal ya kawan-kawan dari aktivis partai politik yang lain yang konsultasi meminta bantuan saya. Tadi asalkan mereka punya kebaikan, mereka ingin berkontribusi untuk negara ini, yang bisa saya berikan ya akan saya berikan. Nah, termasuk dengan kawan-kawan di Rekin ini, Bang Didin dan kawan-kawan yang mencoba mengakomodir komponen bangsa ya untuk berkontribusi terhadap negara ini ya, dengan jalur yang bukan partai ya, secara directly. Tetapi pasti karena sistem demokrasi di Indonesia ini hanya orang-orang yang masuk parpol atau diusung oleh parpol ya, untuk menjadi wakil rakyat maupun untuk menjadi kepala daerah. Ya, jadi secara directly memang Rekin tidak terhubung langsung ya dengan parpol-parpol itu, tetapi kami membantu komponen bangsa yang ingin layak, ingin qualified untuk masuk ke parpol manapun, dan kemudian untuk nyalek ya di jenjang apapun sampai jadi. Nah, jadi kontribusi yang diinginkan Bang Didin dan kawan-kawan ini menurut saya sangat menarik, sehingga kemudian ketika ngobrol-ngobrol dengan beliau dan kawan-kawan yang lain yang sekarang menjadi PPH pengurus harian di Rekin, itu saya dengan senang hati bersedia untuk membantu baik Rekin di seluruh Indonesia maupun nanti di luar negeri kalau ada, khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur, oke. Pak Dr. Rami, saya mau nanya pengembangan seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap Rekin di wilayah Bapak itu di Jawa Timur? Iya, ini yang pertama kali ya saya sampaikan ke kawan-kawan Rekin di pusat ya, bahwa bayangan saya tentang relawan kita Indonesia atau Rekin ini itu seperti human capital manajemen yang gede gitu ya, yang global ya. Sehingga bagaimana cara kita bisa pertama tadi membuat seseorang sangat layak, sangat pantas ya untuk salah satunya melakukan mobilisasi politik secara vertikal. Ya. Dengan mulai menjadi anggota parpol, menjadi pengurus parpol, menjadi caleg, menjadi cakada dan seterusnya. Nah, Rekin ini seperti kalau sekarang ya HR gitu, human resources, kalau di tempat lain sekarang pakai istilah human capital. Nah, Rekin ini seperti itu, human capital. Jadi yang membrief, mengendorse, memantaskan seseorang untuk bisa berkontribusi kepada Indonesia, salah satunya melalui jalur mobilisasi politik. Nah, ini yang pertama yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di pusat. Kemudian yang kedua,
bagaimana Rekin ini juga memantaskan orang-orang yang ingin berkontribusi kepada negara ini melalui jalur ekonomi politik. Ya. Misalkan sangat pantas dia, sangat kredibel dia, sangat kompeten dia untuk di BMD, untuk di BUMN. Nah ini kan selama ini tidak ada atau sedikit sekali ya yang melakukan penyiapan atau jasa penyiapan seperti tadi. Ya, ini Rekin mencoba untuk menutup gap itu. Kemudian yang ketiga sosial politik. Jadi banyak sekali juga komponen bangsa yang aktif di ormas-ormas, yang aktif di lembaga swadaya masyarakat, yang aktif di lembaga amil zakat. Ini juga harus mendapatkan semacam pendidikan pelatihan gitu ya, agar mereka juga sangat pantas untuk berkontribusi kepada negara ini melalui jalur sosial politik gitu. Maka yang keempat di Rekin ini ada empowering movement, ada gerakan pemberdayaan. Nah, kepada siapa? Kepada orang-orang yang akan aktif di ekonomi politik, di sosial politik maupun di mobilisasi politik. Oke. Nah, Pak Dokter ini kan sangat menarik ya tentang Rekin ini menurut Bapak. Apakah Rekin punya batasan tidak untuk misal yang boleh bergabung yang seperti ini, qualified-nya seperti ini. Kalau yang tidak seperti ini tidak boleh bergabung. Secara secara mendasar ya, yang juga saya sampaikan pada kawan-kawan, values daripada Rekin itu yang paling utama, yang paling mendasar adalah persaudaraan. Ya. Lebih daripada pertemanan, tapi persaudaraan. Kemudian yang kedua keterbukaan. Ya, keterbukaan. Karena itu siapapun yang ingin mendapatkan nilai tambah sebagai insan yang akan berkontribusi kepada negara ini melalui jalur ekonomi politik, melalui jalur mobilisasi politik, melalui jalur sosial politik, kemudian mau bergabung di Rekin untuk mendapatkan itu, maka kita akan membantu. Ya, jadi semua silahkan semuanya. Nah, kita tentunya tidak akan memberikan kualifikasi tertentu, enggak. Ya. Nah, nanti dari mereka bergabung, kemudian kita melihat ya dia punya passion di mana, dia punya potensi di mana, ya apakah betul di ekonomi politik, ataukah betul di mobilisasi politik, atau sosial politik, ataukah sosial politik. Nah, nanti kita akan bantu di situ. Oke. Mungkin sekalian bisa diberitahukan ke teman-teman, Rekin itu akan seperti apa ke depannya? Ya. Yang saya sampaikan di forum kemarin dan sudah saya perbincangkan secara informal ya dengan kawan-kawan di pusat. Harapan saya pribadi dan kita, insya Allah kita semuanya, ketika suatu saat nanti ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun lagi, itu Rekin mengadakan, kalau bahasa sekarang gitu ya, temu alumni, ya alumni Rekin, ya, walaupun belum tidak akan terlepas dari Rekin ya, tetapi sederhananya alumni Rekin, kayak saya baru lulus S3 di UB, saya alumni UB Brawijaya, tidak mungkin terlepas dari Brawijaya. Nah, sehingga bahasa saya alumni Rekin itu akan ada pertemuan semacam di Semarang ini, ya, di suatu tempat yang mana alumni itu ada yang menjadi pemegang amanah di BUMD, di BUMN, kemudian ada yang menjadi anggota dewan di DPRD kabupaten, kota, provinsi, pusat, ada yang menjadi duta besar, ya, ada yang bahkan menjadi menteri, dan tidak menutup kemungkinan akan ada yang menjadi presiden. Gitu. Kemudian ada juga yang tokoh filantropi, ya, tokoh filantropi, kemudian punya jejaring masyarakat yang sangat luas ya, karena keaktifannya di lembaga filantropi maupun di lembaga ormas-ormas yang ada. Nah, entah itu 5 tahun atau 10 tahun lagi itu saya punya mimpi seperti itu. Oke.
Berarti seperti juga kedepannya adalah regenerasi juga ya bagi Rekin. Iya pasti itu regenerasi. Mas Zaki ini, Mas Fasih ini ya, yang akan meneruskan kiprah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dr. Hami atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.